Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rentang Sejarah. Pada episode kali ini kami akan memulai perjalanan yang menginspirasi melalui kehidupan dan kepemimpinan salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Islam. Mari kita telusuri bersama-sama kisah Umar bin Khattab, seorang pilar keadilan dan keberanian dalam masa keemasan Islam. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan like video ini. Kelahiran dan nasab Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar adalah Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rabah bin Qurt bin Razah bin Dia bin Ka'ab bin Luay. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah atau tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berarti Umar radhiyallahu anhu lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mukiroh bin Abdullah bin Umar bin Mahzum. Nasab Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan nasab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada Ka'ab ibnu Luay. Umar berasal dari kalangan keluarga terpandang suku Adi yang termasuk rumpun Quraisy. Umar memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar radhiyallahu anhu menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umarlah orang yang diutus untuk melerai dan mendamaikan. Hal ini menandakan bahwa Umar memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Meskipun memiliki keturunan dan nasab serta kedudukan yang terhormat di keluarganya, tetapi pada masa jahiliyah Umar radhiyallahu anhu dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Pada masa jahiliyah dia menikahi banyak wanita dan memiliki anak yang banyak. Akan tetapi sebagian besar istrinya tersebut meninggal dunia. Di antara anak-anaknya yang menonjol adalah Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsyah. Anak-anaknya yang lain adalah Fathimah, Hashim, Abdurrahman al-Akbar, Abdurrahman al-Ausat, dan Abdurrahman al-Ashgar. Setelah menjadi khalifah, Umar juga menikah dengan Ummu Kultsum putri Ali bin Abi Thalib, dan Fatimah Az-Zahra saudara Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar baru masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Pada waktu itu Umar radhiyallahu anhu berusia 27 tahun. Khalifah Umar bin Khattab ke Islam. Akan tetapi di antara banyak riwayat itu, yang paling terkenal adalah riwayat yang berasal dari Anas bin Malik. Pada suatu hari Umar mendapat berita bahwa adiknya, Fatimah beserta suaminya telah masuk Islam. Seketika itu juga Umar mendadak menjadi marah dan geram. Umar segera bertandang ke rumah adiknya. Sesampainya di sana kontan kemarahannya diluapkan pada adiknya, Umar pun menampar Fatimah dan suaminya. Di puncak kemarahannya, Umar lalu melihat sebuah lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran. Menurut sebagian riwayat, ayat itu adalah permulaan surat Toha. Umar kemudian mengambil lembaran tersebut dan membaca ayat tersebut. Setelah membacanya, Umar radhiyallahu anhu pun merasakan damai dan tenang di hatinya. Lantas Umar radhiyallahu ingin menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah Al-Arkam. Waktu itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arkam. Sesampainya di sana, para sahabat yang berada di dalam rumah Al-Arkam pun menjadi ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi dengan tetap tenang dan berwibawa, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima kedatangan Umar, dan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi tersebutlah Umar menjadi lunak dan takut. Nabi kemudian memerintahkan Umar untuk masuk Islam. Dan seketika itu juga Umar kemudian menyatakan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam merupakan kekuatan yang sangat besar dan berharga bagi dakwah Islam.
Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dijalankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sejak itulah Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebutan kepada Umar radhiyallahu anhu dengan julukan Al-Fa'ru, yang artinya pembeda. Karena dengan Umarlah Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab juga menjadi penasihat terdekat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitulah dilakukannya sepanjang umur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah setelah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintah selama kurang lebih 2 tahun. Abu Bakar jatuh sakit. Kondisi demikian menyebabkan muncul kecemasan pada Umar apabila tidak segera menunjuk atau menentukan orang yang akan menggantikan jabatannya sebagai khalifah. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian bermusyawarah dengan para sahabat guna mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar pun lalu membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah dengan cara demikian memang terkesan ada tendensi rekayasa dan rencana dari khalifah sebelumnya. Akan tetapi keadaan demikian tidak menimbulkan permasalahan di kalangan umat Islam waktu itu. Umar diangkat menjadi khalifah dengan dibaiat pada bulan Jumada al-Akhirah tahun 13 Hijriah. Az-Zuhri berkata bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada hari Abu Bakar wafat, 8 hari sebelum bulan Jumadil Akhir. Umar bin Khattab memerintah umat Islam selama kurang lebih 10 tahun, yaitu pada tahun 634-644 Masehi. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk, seorang budak pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Abu Lukluk adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Lukluk terhadap Umar. Abu Lukluk merasa sakit hati atas kekalahan Persia, yang saat itu merupakan negara dikdaya. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu, 25 Dzulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Masa pemerintahan Umar radhiyallahu anhu. Umar menjadi khalifah sebagai pengganti Abu Bakar tidak dihadapkan banyak sekali persoalan yang menantinya. Masalah perang dan perdamaian, banyak masyarakat yang membangkang membayar zakat, dan persoalan-persoalan sosial lainnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa itu tidak lepas dari kemajemukan masyarakat bangsa Arab dan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam. Perekonomian masyarakat Arab pada masa sebelum Islam bisa dibilang masih sederhana dan terbatas. Mayoritas aktivitas perekonomian pada saat itu adalah pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ketiga sektor ekonomi tersebut sangat berkaitan erat pada waktu itu. Para petani menggarap lahan pertanian mereka dengan menggunakan hewan-hewan ternak. Para pedagang juga menggunakan hewan-hewan ternak sebagai alat untuk mengangkut barang-barang dagangan mereka. Dan kadang hewan dari peternakan juga menjadi barang yang diperdagangkan. Selain ketiga sektor tersebut, di negeri Arab juga terdapat ekonomi bidang industri. Akan tetapi sektor ini sangat lemah dan paling sedikit peranannya. Industri yang ada pada waktu itu mayoritas dijalankan oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah industri besi, kayu, pertenunan, pembuatan senjata, dan lain-lain. Masyarakat Muslim sebagaimana masyarakat yang lain akan mengalami perubahan ekonomi, suatu ketika dalam keadaan senang dan sejahtera, dan pada suatu saat dalam keadaan susah dan paceklik. Munculnya wabah Pers di negeri Syam, di mana banyak orang yang meninggal dalam wabah tersebut, sehingga manusia sibuk terhadap diri mereka, sedangkan para pedagang yang mondar-mandir ke Syam menjadi terhenti dari melakukan dagangnya setelah mereka mendengar tersebarnya penyakit tersebut di Syam.
Hal ini tentunya berpengaruh negatif terhadap pergerakan perdagangan dari dan ke Syam, dan berpengaruh negatif pula terhadap kegiatan perdagangan di Hijaz. Itulah sebab-sebab terpenting terjadinya krisis ekonomi. Pada masa Umar bin Khattab pernah terjadi masa paceklik yang disebut dengan Amur Ramadah yang terjadi hanya di Hijaz, sebagai akibat dari langkanya makanan dan pada tahun tersebut membumbung tinggi. Namun beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut, bahkan sebaliknya Umar mendatangkan makanan dari Mesir dan Syam ke Hijaz. Dan sebagian referensi menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu anhu membuat gudang logistik yang di dalamnya tersedia tepung, kurma, anggur, zaitun dan apa yang dibutuhkan kaum muslimin, di mana saat Al-Jar menangani bantuan yang datang dari Mesir melalui laut, kemudian menyimpannya di gudang logistik dan dibagikan kepada manusia. Pembagian makanan di antara orang-orang yang berhak menerimanya berjalan secara rutin dengan cara penulisan cek. Sebab terdapat riwayat yang menunjukkan bahwa ketika kapal datang ke Al-Jar dengan membawa makanan, maka Umar membagikan makanan tersebut kepada manusia dan menulis cek untuk mereka ke Al-Jar, di mana mereka keluar dan menerima cek tersebut. Cek ini adalah yang serupa dengan apa yang dikenal pada saat sekarang di sebagian daerah dengan pembagian bantuan secara langganan di mana Umar radhiyallahu anhu menentukan keberkahan setiap orang akan makanan dengan harga murah pada waktu bahan makanan tersebut di pasar bebas lebih mahal dengan perbedaan presentase yang sangat signifikan. Sehingga berakhirlah krisis tersebut tanpa harus mematok harga. Selama masa jabatan Umar bin Khattab sebagai khalifah, kehidupan moral dan sosial masyarakat muslim di bawah pemerintahannya tercermin dalam berbagai aspek. Keadilan sosial, salah satu aspek yang sangat ditekankan oleh Umar adalah keadilan sosial. Ia memastikan bahwa harta dan sumber daya dibagi secara adil di antara seluruh masyarakat. Umar secara ketat menegakkan hukum Islam terkait hak-hak sosial, termasuk zakat, infak, dan sedekah, yang bertujuan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Kesetaraan di mata hukum, di bawah kepemimpinannya, Umar menegakkan prinsip kesetaraan di mata hukum. Semua orang, tanpa memandang status sosial, suku, atau agama, dianggap setara di hadapan hukum. Ini membawa keadilan yang signifikan dalam pengadilan dan menjamin perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Kehidupan keluarga, Umar sangat memperhatikan aspek moral dalam kehidupan keluarga. Ia mendorong orang-orang untuk memperlakukan keluarga mereka dengan kasih sayang dan menghormati hak-hak mereka. Umar juga menegakkan hukum Islam terkait pernikahan dan perceraian untuk memastikan kestabilan dan kesejahteraan keluarga. Penekanan pada etika, Umar mempromosikan etika yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Ia mendorong masyarakat untuk menjalani hidup yang bermoral, menjauhi perilaku yang tidak senonoh, serta menghargai kejujuran, integritas, dan amanah dalam setiap interaksi. Pendidikan dan ilmu pengetahuan, Umar memberikan perhatian besar pada pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ia mendirikan madrasah-madrasah dan mengundang para cendekiawan untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat. Hal ini meningkatkan tingkat literasi dan pengetahuan di seluruh kekhalifahan. Toleransi agama, meskipun Islam menjadi agama resmi kekhalifahan, Umar memastikan toleransi terhadap agama-agama minoritas. Dia melindungi hak-hak non-muslim dan menjamin kebebasan beribadah bagi mereka. Ketegasan terhadap kejahatan, Umar sangat tegas dalam menangani kejahatan dan pelanggaran hukum. Ia memastikan bahwa aturan-aturan yang ada ditegakkan dengan ketat untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kehidupan moral dan sosial masyarakat saat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah tercermin dalam upaya kerasnya untuk menjaga keadilan, moralitas, dan harmoni di seluruh kekhalifahan. Selama masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mencapai banyak prestasi yang signifikan, di antaranya pengembangan wilayah kekhalifahan. Salah satu prestasi terbesar Umar adalah ekspansi wilayah Islam. Di bawah pemerintahannya, wilayah Islam berkembang dengan pesat melalui penaklukan Persia, Suriah, Mesir, dan wilayah lainnya di Timur Tengah dan Afrika Utara. Penegakan keadilan, Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil dan tegas. Ia mendirikan sistem pengadilan yang efisien dan menegakkan hukum Islam dengan adil di seluruh kekhalifahan. Pemberdayaan ekonomi, Umar mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang cermat dan adil. Ia mendirikan Baitul Mal,
kantor keuangan, untuk mengelola pendapatan negara dan memastikan distribusi yang adil kepada rakyat. Reformasi administratif. Umar melakukan berbagai reformasi administratif untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Ia membagi wilayah kekhalifahan menjadi provinsi-provinsi yang diperintah oleh gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Perluasan jaringan infrastruktur. Di bawah kepemimpinannya, jaringan infrastruktur Islam diperluas, termasuk pembangunan jalan, jembatan, serta peningkatan sistem irigasi yang membantu pertanian dan perdagangan. Pembangunan kota Madinah. Umar melakukan pembangunan dan perluasan kota Madinah, termasuk pembangunan masjid dan pengaturan tata kota yang lebih baik. Penegakan moralitas dan etika. Umar memperketat penegakan aturan moral dan etika Islam di masyarakat. Ia menegakkan larangan minuman keras dan judi, serta mempromosikan kehidupan yang bermoral dan bertanggung jawab. Prestasi-prestasi ini membuat Umar bin Khattab dihormati sebagai salah satu khalifah terbesar dalam sejarah Islam dan menjadi contoh teladan bagi para pemimpin di masa mendatang. Wafatnya Umar bin Khattab. Pada tahun 644 M, Umar bin Khattab, yang telah menjadi khalifah selama sekitar 10 tahun, diserang oleh seorang budak bernama Abu Luluah al-Majusi di Masjid Nabawi, Madinah. Abu Luluah adalah seorang budak yang telah dipekerjakan oleh seorang gubernur di Persia. Ia memiliki dendam pribadi terhadap Umar karena kebijakan penaklukan yang diterapkan oleh Umar di wilayah Persia. Ketika Umar sedang melakukan sholat subuh di masjid, Abu Luluah menyerangnya dengan sebilah pisau yang disembunyikan di dalam jubahnya. Umar menderita luka yang sangat serius pada bagian perutnya. Saat para jamaah masjid berusaha menangkap Abu Luluah, ia menusuk dirinya sendiri hingga tewas. Umar, yang sadar bahwa luka-lukanya fatal, menyadari bahwa masa hidupnya telah berakhir. Ketika ia merasa bahwa masa akhirnya sudah dekat, Umar menyusun sebuah komite untuk memilih penggantinya sebagai khalifah. Ia memilih 6 kompani terdekat Nabi Muhammad, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah, untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai khalifah selanjutnya. Beberapa hari kemudian, luka-luka Umar semakin parah, dan dia akhirnya meninggal dunia pada tanggal 3 November 644 Masehi, pada usia 63 tahun. Sebelum meninggal, Umar menunjuk Utsman bin Affan sebagai penggantinya sebagai khalifah. Wafatnya Umar bin Khattab merupakan duka yang mendalam bagi umat Islam, karena ia adalah salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad dan seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Namun, warisan dan pengaruhnya tetap terasa dalam sejarah Islam, dan ia dihormati sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam perkembangan awal umat Islam. Dari kisah kehidupan Umar bin Khattab, kita belajar tentang keberanian, keadilan, dan ketegasan dalam menghadapi tantangan. Semangatnya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan tetap menjadi inspirasi bagi kita semua. Mari kita terus mengambil pelajaran dari kehidupan beliau dan menerapkan nilai-nilai yang beliau anut dalam menjalani kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai perjuangan dan keteguhan hati Umar bin Khattab, serta memberikan kita kekuatan untuk mengikuti jejaknya dalam menegakkan kebenaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Terima kasih telah menyimak kisah inspiratif ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen.